Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safitri Fitratul Hikmah dari Prodi PIAUD 1A akan menyampaikan sedikit materi tentang perkembangan Islam. Periode klasik pertama, Islam bukanlah agama iklim, agama ibadah yang konservatif, tetapi merupakan agama kehidupan dengan segala dinastinya. Sedangkan peradaban Islam merupakan suatu sistem yang dibangun berdasarkan sendi-sendi dari agama. Peletakan dasar pembangunan peradaban Islam adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peradaban pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilandasi dengan asas-asas yang diciptakan sendiri oleh beliau berdasarkan wahyu-wahyu. Kemudian beliau mengupayakan dasar-dasar pembangunan peradaban bangsa Arab sebagai berikut. Yang pertama, mendirikan masjid, yakni Masjid Kuba yang berlokasi di pinggiran kota Madinah. Yang kedua, mempersatukan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Manfaat persaudaraan antara dua kaum ini adalah kaum Ansor membantu kaum Muhajirin jika membutuhkan bantuan material, bahkan istri-istri. Yang ketiga, kerjasama antar komponen penduduk Madinah, Muslim dan non-Muslim, untuk menjaga keutuhan perdamaian antara komponen. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memprakarsai pembentukan Piagam Madinah yang isinya masyarakat yang menandatangani harus bersatu padu di bawah payung perdamaian. Yang kedua, jika ada kelompok yang ikut menandatangani diserang, harus dibela oleh kelompok lain. Yang ketiga, bentuk penindasan apapun dilarang. Yang keempat, segala bentuk pertumpah darah, pembunuhan, dan penganiayaan diharamkan. Masih banyak lagi isinya. Yang keempat, peletakan dasar politik, ekonomi, dan sosial yang berisi menetapkan hukum-hukum privat, membangun dasar sistem musyawarah, sistem dagang non-ribawi yang melarang eksploitasi, monopoli, dan rentenir. Yang terakhir, dibuat dasar sistem sosial al-ukhuwah, al-musawah, at-tasamuh, al-musyawarah, dan al-muawanah. Berakhirnya kepemimpinan Nabi ketika berangkatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk wadha pada tahun ke-10 Hijriah. Perkembangan pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, dalam bidang sosial ekonomi dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, mengelola zakat, infak, dan sedekah dari muslimin, ghanimah harta rampasan perang, dan jizyah dari warga non-muslim sebagai sumber pendapatan baitul mal. Yang kedua, suksesi kepemimpinan atas inisiatif sendiri dengan menunjuk Umar bin Khattab untuk menggantikannya. Bentuk peradaban paling besar dan luar biasa yang dilakukan pada pemerintahan Abu Bakar adalah menghimpun Al-Quran. Yang kedua, kepemimpinan Umar bin Khattab. Peradaban pada masa ini yang paling signifikan selain pola administratif pemerintahan, peperangan adalah pedoman dalam peradilan. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Roda pemerintahan pada masa Utsman tidaklah jauh berbeda dengan Umar. Adapun pembangunan yang dilakukan yaitu membangun pemukiman, jembatan, jalan, masjid, wisma tamu, dan kota-kota yang kemudian tumbuh dengan pesat. Yang keempat, kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Usaha yang dilakukan selama memerintah menarik kembali semua tanah yang dibagikan Utsman pada kaum kerabatnya dikembalikan ke negara, mengganti semua gubernur yang tidak disukai rakyat, penumpasan para pemberontak, memindah pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah. Terjadi perang Siffin pada tahun 37 Hijriah, namun Ali mengalami kekalahan karena kecerdikan Muawiyah dalam menyusun strategi. Dari peristiwa ini akhirnya muncul peristiwa Tahkim. Yang kedua, periode klasik kedua, sejarah berdirinya Bani Umayyah.
Pendirian Bani Umayyah dilakukan dengan cara menolak Ali bin Abi Thalib. Ali menjadi khalifah. Muawiyah adalah pendiri dinasti Umayyah. Daulah Bani Umayyah berperan penting dalam perkembangan masyarakat di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Perkembangan pendidikan pada masa ini bersifat desentrasi. Kajian ilmu periode ini berpusat di Damaskus, Kufah, Mekah, Madinah, Mesir, Cordova, dan beberapa kota lainnya. Ilmu yang dikembangkan adalah ilmu kedokteran dan filsafat, astronomi atau perbintangan, ilmu pasti, sastra seni bangunan, sastra seni rupa, ataupun suara. Madrasah yang ada pada masa Bani Umayyah, Madrasah Mekah, yang guru pertamanya adalah Mu'az bin Jabal yang mengajarkan Al-Quran dan halal haram bagi Islam. Yang kedua, Madrasah Madinah. Ini lebih termasyhur karena ilmu dan lebih dalam ilmunya karena di sana tempat tinggal para sahabat Nabi. Yang ketiga, Madrasah Basrah. Yang keempat, Madrasah Kufah. Yang kelima, Madrasah Damsyik atau Sam. Yang keenam, Madrasah Fistat. Sejarah berdirinya Bani Abbasiyah. Kekuasaan pada masa ini melanjutkan dinasti Umayyah. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budayanya. Periode masa Abbasiyah diantaranya periode pertama yaitu periode pengaruh Persia pertama pada tahun 132 sampai 232 Hijriah. Yang kedua, disebut masa pengaruh Turki pertama pada tahun 334 sampai 447 Hijriah. Yang ketiga, disebut masa kekuasaan dinasti Buai dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah atau disebut juga pengaruh Persia kedua pada tahun 334 sampai 447 Hijriah. Yang keempat, masa kekuasaan dinasti Bani Saljuk atau disebut masa pengaruh Turki kedua. Yang kelima, disebut masa khalifah bebas dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya sekitar kota Baghdad. Faktor pendiri Bani Umayyah. Yang pertama, banyak terjadi perselisihan antara intern Bani Umayyah. Dua, hilangnya kecintaan rakyat pada akhir-akhir pemerintahan Bani Umayyah. Ketiga, kesombongan pembesar-pembesar Bani Umayyah pada akhir pemerintahan. Yang keempat, timbulnya dukungan dari Al-Mawali atau non-Arab. Perkembangan politik dan pemerintahan memperbaiki organisasi yang telah dicapai oleh Bani Umayyah. Perkembangan militernya mengalami kemajuan yang sangat pesat, meliputi pasukan pemanah ramiyah, pasukan infanteri harbiyah, dan pasukan berkuda atau kavaleri khay. Perkembangan seni dan budaya pada masa ini muncul gaya sastra baru yang disebut tawazun atau simetri sastra. Perkembangan sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, periode pertengahan. Batasan Islam pertengahan berlangsung dari abad ke-5 sampai abad ke-15. Peristiwa penting pada masa pertengahan. Kebudayaan Yunani dan Romawi adalah kebudayaan yang menempatkan manusia sebagai subjek utama, sebagai makhluk hidup yang berpikir terus-menerus, memahami lingkungan dan menentukan prinsip bagi tindakan untuk mencapai kebahagiaan hidup. Tokoh Islam pada masa pertengahan adalah Avicenna atau Ibnu Sina, seorang penulis, ilmuwan, dan juga dokter. Yang kedua, Al-Khawarizmi, salah satu matematikawan yang paling jenius sepanjang abad. Salah satu karyanya adalah Al-Jabar. Yang ketiga, Zahrawi, dikenal dengan karya fenomenalnya di bidang kedokteran. Yang keempat, Averroes, dikenal sebagai Ibnu Rus, ini ahli dalam berbagai disiplin ilmu. Yang kelima, ada Ibnu Khaldun, terkenal dengan karyanya di bidang sejarah. Pusat peradaban pada masa pertengahan ada di Baghdad, Irak, didirikan oleh Khalifah Al-Masyhur tahun 762 Masehi. Di kota ini peradaban Islam bersinar. Yang kedua, di Kairo, Mesir,
tahun 358 Hijriah atau 969 Masehi oleh Panglima Dinasti Fatimiyah atas permintaan Khalifah Al-Mu'izz Lidiniyah. Yang ketiga, Isfahan di Persia atau Iran dibangun oleh kekhalifahan Umar bin Khattab. Yang keempat ada di Istanbul, Turki yang dipegang oleh kerajaan Turki Utsmani, dan yang kelima ada di Delhi, India. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi perkembangan Islam. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya atau ada kekurangan dalam apa yang saya sampaikan, saya ucapkan mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is what you make